Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang mengapa Presiden Indonesia selalu orang Jawa. Seperti yang kita ketahui, sejak awal Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri, Presiden Indonesia selalu dari suku Jawa. Mulai dari yang pertama, Presiden Soekarno kelahiran Surabaya, Presiden Soeharto kelahiran Yogyakarta, Presiden Habibie yang berasal dari Sulawesi Selatan, Presiden Gus Dur kelahiran Jombang, Presiden Megawati kelahiran Yogyakarta, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berasal dari Pacitan, hingga yang terakhir Presiden Joko Widodo kelahiran kota Solo. Tanpa kita sadari, selama ini Presiden Republik Indonesia merupakan keturunan suku Jawa dan semuanya berkelahiran di Pulau Jawa. Persepsi yang mengatakan bahwa presiden harus orang Jawa tidak selamanya benar. Bahkan ada yang menyangkut pautkan dengan mitos-mitos yang ada. Mitos mengenai pemimpin Indonesia harus orang Jawa banyak ditulis dalam ramalan-ramalan Jawa kuno seperti ramalan Jayabaya. Pada ramalan Jayabaya yang banyak membahas mengenai ramalan perkembangan politik kepemimpinan di Indonesia hingga ratusan tahun ke depan. Selain mitos tersebut, ada pula mitos dari Sunan Giri Kedaton mengenai pemimpin Indonesia kelak. Di dalam mitosnya, Kiai Ageng Pemanahan meminum air kelapa mistis yang dapat menurunkan raja yang menguasai tanah Jawa yang berasal dari keturunannya. Setelah ditelusuri, memang keenam presiden Indonesia selama ini juga berasal dari kerajaan Giri Kedaton. Soekarno yang merupakan keturunan Sultan Hamengkubuwono II, Soeharto merupakan keturunan Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara I, dan keturunan dari Sultan Hamengkubuwono II. B.J. Habibie berasal dari keturunan Kerajaan Panembahan Senopati. Gus Dur juga terhitung merupakan keturunan ke-8 dari Ki Ageng Muhammad Besari. Megawati yang merupakan keturunan dari Soekarno juga memiliki darah Sultan Hamengkubuwono II. Susilo Bambang Yudhoyono merupakan keturunan Nyai Ageng Ibnu Umar binti Ki Ageng Muhammad Besari. Selain dengan mitos, mengapa Presiden Indonesia selalu berasal dari Jawa juga dapat dijelaskan melalui ilmiah. Data kependudukan Republik Indonesia juga menjelaskan bahwa jumlah penduduk Indonesia lebih dari 50% merupakan orang Jawa atau keturunan suku Jawa. Suku Jawa juga merupakan suku terbesar di Indonesia. Selain itu, suku Jawa juga memiliki pemerataan persebaran di hampir seluruh wilayah Indonesia. Hal ini juga mempresentasikan kemungkinan besar Presiden Indonesia kemungkinan besar berasal dari suku Jawa. Pemilihan Presiden Indonesia juga tak lepas dari yang namanya partai politik. Rata-rata partai politik sebagian besar juga muncul dari kalangan masyarakat Pulau Jawa. Hal lain yang paling berpengaruh dalam pemilihan presiden adalah agama. Mayoritas agama yang dianut di Jawa adalah agama Islam, yang juga merupakan agama mayoritas di Indonesia. Tetapi tentu saja, dalam hal Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia juga telah dijelaskan bahwa presiden bisa berasal dari suatu suku maupun ras yang ada di Indonesia. Negara Indonesia mengusung sistem pemerintahan yang demokratis, yang berarti siapa saja bisa menyalonkan dan menjadi pemimpin Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bisa dibilang, orang Jawa sudah ditakdirkan menjadi pemimpin di Nusantara. Hal ini bisa dilihat dari mitologi-mitologi tentang Satrio Piningit dari ramalan Jayabaya,
dan juga sebagainya. Hal ini juga sesuai dengan literasi sejarah dari Kertanegara, Gajah Mada, hingga Jokowi, semuanya adalah orang Jawa. Bahkan ada hal mistis bila pemimpin bukan orang Jawa, maka akan ada petaka yang sangat besar. Bisa disaksikan ketika Pak Habibie berkuasa, maka keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia terpecah. Timor Leste pun berpisah. Tapi ini jawaban yang bersifat takdir atau mistis dan bersifat misteri. Tapi kalau secara ilmiah tentu berkaitan dengan populasi suku, ras, dan agama. Karena partai politik di Indonesia semuanya bermain secara pragmatis dengan meraih banyak suara kepada kaum mayoritas dengan cara apa saja. Maka mereka akan bermain dengan politik identitas, baik itu suku, ras, dan agama. Maka setiap pemilu di Indonesia yang akan jadi pemenang dalam pencalonan pemimpin adalah yang etnisnya mayoritas dan juga agamanya mayoritas. Bahkan seorang Yusuf Kala pernah berucap, kemungkinan butuh berapa puluh tahun lagi agar Indonesia bisa memiliki seorang presiden yang berasal dari luar Jawa. Mengapa begitu? Apakah orang Jawa lebih pintar dari etnis lainnya? Tentu saja tidak. Faktanya, banyak orang Batak yang lebih jadi pengacara, orang Bugis dan orang Padang yang lebih sukses dan jago dalam berdagang, orang Bali, orang Manado, orang Banjar, orang Aceh, dan lain-lainnya juga banyak yang menjadi tokoh-tokoh hebat. Lalu, apakah karena orang Jawa lebih bisa diterima oleh etnis lain selain Jawa? Bila dibandingkan orang Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Namun, di sisi lain bila kita telaah mengapa presiden Indonesia yang ada selalu berasal dari Jawa, kemungkinan jawabannya yang paling masuk akal adalah karena mayoritas etnis yang ada di Indonesia adalah suku Jawa. Presentasenya sekitar 40-42% dari total penduduk Indonesia, dan mereka semua tersebar di seluruh Indonesia. Dan ingat, presentase 40% itu berlaku di semua lapisan masyarakat. Begitu juga dengan anggota-anggota dari setiap partai politik yang rata-rata diisi oleh mayoritas orang Jawa.